Halo, semua orang. Dalam hidup, kita seringkali tersandung dan mengalami kegagalan. Terkadang kita menghadapi kesulitan yang tak terduga, melakukan kesalahan yang tak bisa diperbaiki, dan merasa kecewa atau terjebak dalam rasa frustrasi. Ada saat-saat ketika kita diliputi keraguan, apakah saya bisa bangkit lagi? Namun, di dalam lubuk hati kita, selalu ada kerinduan untuk memulai kembali. Kekuatan untuk bangkit kembali tanpa menyerah, bahkan setelah jatuh, itulah kekuatan pendorong yang membuat kita menjalani hari ini. Raja Salomo dari Israel menginginkan rakyatnya mencari solusi melalui doa kepada Tuhan saat menghadapi berbagai kesulitan, seperti perang, kekeringan, atau penyakit. Jika seseorang berbuat salah terhadap sesamanya, atau jika umat MU Israel berdosa terhadap MU, ya Tuhan, dengarlah dari surga, ampuni, dan pulihkan mereka. 1 Raja-Raja 8. Doa ini sebenarnya adalah cerita kita semua. Dalam hidup, kita melakukan kesalahan besar dan kecil, gagal dalam hubungan, menghadapi kesulitan keuangan, atau kehilangan kesehatan. Doa Salomo mengakui pengalaman manusiawi yang universal ini dan mencari kemungkinan pemulihan melalui Tuhan. Kita semua tahu betapa pentingnya ketahanan, kemampuan untuk bangkit kembali setelah kegagalan, seperti yang ditekankan oleh psikologi modern. Doa Salomo menunjukkan kebutuhan akan ketahanan ini dalam hidup kita. Seringkali kita menderita dalam waktu lama karena tidak bisa memaafkan diri sendiri atau orang lain. Kita terjebak dalam kesalahan atau rasa sakit di masa lalu, tidak mampu menjalani hidup saat ini sepenuhnya. Namun, doa Salomo memberikan harapan, ketika kita mengakui kesalahan dan mengubah hati kita, Tuhan mengampuni kita dan memberikan awal yang baru. Pengampunan dan awal baru ini terlihat lebih jelas dalam Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan semua dosa, rasa sakit, dan pasang surut kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi putus asa karena kesalahan atau kesulitan di masa lalu. Di kayu salib, Yesus memikul semua dosa kita, membuka jalan menuju pengampunan sejati dan pemulihan abadi. Seperti luka yang sembuh dan kulit baru tumbuh setelah kita jatuh, dalam Yesus, kita mendapatkan kesempatan kedua yang tak terbatas untuk memulai kembali, tidak peduli dosa apa yang telah kita lakukan atau kesulitan apa yang telah kita alami. Melalui pengampunan ini, kita bisa terbebas dari belenggu masa lalu, menemukan kebebasan, dan mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan baru. Kita belajar dari kegagalan, menjadi lebih kuat melalui kesulitan, dan memperoleh ketahanan. Jadi, jika saat ini Anda merasa tertekan oleh beban hidup atau tersiksa oleh kesalahan masa lalu, ingatlah, dalam Yesus Kristus, kita selalu bisa diampuni dan memulai kembali. Kita tidak sempurna, tapi kita tidak perlu tetap terpuruk. Ada janji luar biasa yang menanti kita, janji untuk bangkit kembali. Saya berdoa agar hidup Anda dipenuhi dengan janji pemulihan dan kekuatan untuk bangkit kembali.